Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pada saat ini kita akan membahas hadis yang ke-9. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Al-Haditsu Tasi'. Al-haditsu hadis, At-tasi'u yang ke-9. Al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah, an dari Abi Hurairah, Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abdurrahman, yakni Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai padanya. Ya, sebelum kita lanjut, kita kenali dulu Abi Hurairah, ya, yakni yang meriwayatkan hadis ini. Nah, siapa Abi Hurairah itu? Abi Hurairah ini sebenarnya bukan nama aslinya. Abi Hurairah itu adalah panggilan, nama panggilan atau kunyah, ya. Kalau kita terjemahkan apa adanya, maka Abi Hurairah artinya bapaknya kucing, ya, atau sang pemilik kucing, ya, kucing kecil. Ya, kenapa ini diberi panggilan Abi Hurairah, kucing kecil, bapaknya kucing kecil? Oleh karena Abi Hurairah ini di masa remajanya, ya, ketika beliau menggembala domba, itu sambil bermain-main kucing. Dia punya kucing kecil yang sangat disayanginya, sehingga orang-orang memanggilnya Abi Hurairah. Nama sesungguhnya adalah Abdul Syams. Abdul Syams kalau diartikan itu adalah hambanya matahari, ya. Maklum, nama ini diberikan pada saat orang tuanya dan Abi Hurairah sendiri belum mengenal Islam, sehingga diberi nama Abdul Syams, hambanya matahari. Lalu kemudian ketika beliau masuk Islam, lalu kemudian namanya diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman, sehingga dia sudah berganti nama, bukan lagi Abdul Syam tapi Abdurrahman, ya, yakni hamba Allah yang maha pengasih, ya. Abdurrahman ini tidak terlalu terkenal namanya, ya, tapi dia lebih dikenal dengan panggilan Abi Hurairah. Nah, Abi Hurairah itu Abi Hurairah lahir di Bani Ad-Daus, ya,
yaitu suatu kampung ya di daerah Yaman ya, yang mana pada waktu itu belum mengenal Islam. Satu-satunya orang yang mengenal Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kepala suku mereka ya, kepala bani mereka, yakni Tufail bin Amru ad-Dausi. Lalu kemudian setelah mengenal Islam, Tufail ini kembali ke kampungnya, lalu kemudian mengajak orang-orang di kampungnya untuk masuk Islam, namun mereka menolak kecuali satu orang, yakni Abu Hurairah ini. Nah, Abu Hurairah setelah mengenal Islam, lalu kemudian hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 ya. Hijrah pada tahun 7. Pada saat itu beliau berusia 26 tahun ya. Beliau tiba di Madinah bertepatan dengan kembalinya Rasulullah SAW dari perang Khaybar. Sejak itu Abu Hurairah kemudian senantiasa bersama Rasulullah SAW, sehingga beliau begitu banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah SAW. Tercatat ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, dan ada sekitar 800 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Beliau pernah menjadi gubernur di Bahrain pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dikaruniai umur panjang sampai pada usia antara 79 sampai 80 tahun. Beliau wafat di Madinah kira-kira pada tahun 58 atau 59 Hijriah. Itulah sekedar perkenalan kita dengan Abu Hurairah. Kemudian kita masuk pada hadisnya. Qala, berkata, Sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma nahaitukum anhu, ma apa-apa, nahaitu yang saya larang, kum pada kalian, ma nahaitukum apa-apa yang saya larang pada kalian, anhu padanya, fajtanibuhu maka hindarilah ya. Apa-apa yang saya larang pada kalian, maka hindarilah dia ya, atau tinggalkanlah dia. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita ya, untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Nabi SAW. Di dalam Islam dikenal dua macam larangan ya, yakni ada larangan yang bersifat mutlak, yaitulah yang dikenal dengan larangan haram ya. Yakni sesuatu yang apabila dilanggar maka akan dikenai sanksi hukuman baik di dunia
apalagi nanti di akhirat. Ya. Larangan semacam ini tentu didukung oleh dalil-dalil yang menyatakan demikian, ya. Dalil-dalil yang menyatakan beratnya hukumannya dan beratnya ancamannya, ya. Nah, yang mana contohnya? Ya, misalnya larangan berzina, ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina, ya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya dosa dari perbuatan zina ini, sehingga dikatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, ya tentu lebih-lebih melakukannya. Ditambah lagi keterangan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang buruk, ya. Ya, jadi jelas larangannya sangat keras, ya. Untuk lebih jelasnya tentang hukuman bagi pelaku zina, nanti bisa dilihat pada hadis yang ke-14 nanti, ya. Selain zina juga ada misalnya dilarang minum minuman keras, dilarang minum arak, ya, narkoba, ya, dan sejenisnya. Kemudian dilarang mencuri, ya, dilarang menipu, ya, dilarang korupsi, ya, dilarang membunuh, ya, kemudian dilarang makan babi, ya, dilarang makan bangkai atau darah yang mengalir, ya, ya, dan sebagainya yang merupakan larangan keras, ya. Ini semua adalah larangan yang masuk kategori haram untuk dilakukan karena besarnya dosanya atau besarnya hukumannya, ya. Namun demikian, ya, seberat-beratnya hukumannya, seberat-beratnya dosanya, masih ada kemungkinan orang terbebas dari hukuman apabila orang yang melakukannya itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain, dan apabila dia tidak melakukan perbuatan haram itu, lalu kemudian dia akan mendapatkan bahaya yang sangat berat, ya, misalnya berupa kematian, ya, atau berupa cacat, ya. Ya, jadi contoh misalnya ketika orang dalam keadaan lapar yang sudah sangat, sehingga apabila dia tidak makan, meskipun dia harus makan bangkai, maka dia akan mati kelaparan. Nah, dalam kondisi demikian dikategorikan sebagai kondisi darurat, sehingga dimaafkan atau dikatakanlah tidak dijatuhi hukuman dan tidak dinyatakan sebagai perbuatan dosa, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi faman yattara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, ya, kemudian darah yang mengalir, daging babi, ya, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah tetapi disebut selain Allah, ya. Ya. Namun apabila dalam keadaan terpaksa, ya,
barang siapa dalam keadaan terpaksa ya untuk memakannya, sedang dia tidak menginginkannya ya, dan juga tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, jadi yang dimaksud di sini tidak menginginkannya, sebenarnya dia tidak mau makan daging babi atau tidak mau makan bangkai hanya karena dalam keadaan terpaksa untuk menghilangkan bahaya yang akan menimpanya. Demikian pula dia tidak melampaui batas, maksudnya dia makan sekedar bisa menghindari kematian. Ya, jadi setelah makan dan merasa sudah cukup untuk bertahan, ya, maka tidak diteruskan lagi makan bangkai. Kemudian pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa marturirtum ilaih." Ya. Ya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkannya atasmu, ya, kecuali karena terpaksa kamu memakannya. Ya. Jadi Allah memberikan keringanan bagi orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa. Jadi kesimpulannya, kondisi darurat membolehkan apa yang sebelumnya dilarang dengan tetap dalam keadaan tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ya, dan memang tidak ada maksud untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini berlaku kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat, ya. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang, ya. Nah, perlu dipahami, ya. Jadi yang dimaksud darurat itu adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain, tidak ada cara lain kecuali harus menempuh jalan itu, harus menggunakan cara itu yang sebenarnya merupakan larangan demi menghindari bahaya yang akan menimpa, dan bahaya itu adalah bahaya yang dampaknya besar. Misalnya jika tidak dilakukan hal tersebut, maka akan menyebabkan kematian, menyebabkan cacat, ya, dan menyebabkan kebinasaan, ya, atau akan menanggung suatu akibat yang tidak sanggup untuk menanggungnya, ya. Ya, dan baru dikatakan itu darurat kalau tidak ada jalan lain, ya. Nah, jadi contoh misalnya jika seseorang menderita lapar yang sangat, yang akan membahayakan jiwanya, dan tidak ada makanan selain bangkai, maka ia boleh memakannya sekedar menghilangkan bahaya yang menimpanya, ya. Nah, sehingga ulama mensyaratkan beberapa kondisi yang membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang dalam keadaan darurat, ya. Nah, jadi yang mana saja syarat-syaratnya? Nah, diantaranya dipastikan bahwa dengan melakukan yang haram dapat menghilangkan dharar, dapat menghilangkan bahaya, ya. Tetapi ketika diperkirakan bahwa meskipun melakukan larangan tetap tidak menghilangkan dharar, maka tidak perlu melakukan hal yang haram itu, ya. Nah, kita ambil contoh misalkan ketika ada orang yang sangat haus tetapi tidak menemukan air kecuali air hasil curian dan sabu-sabu,
ya, maka dia boleh meminum air hasil curian sekedar untuk menghilangkan bahaya kehausan, ya. Dan tidak boleh mengisap sabu-sabu karena sabu-sabu tidak bisa menghilangkan rasa haus, ya. Jadi yang boleh dilanggar adalah meminum air curian, tetapi dia tidak perlu melakukan pelanggaran lain dengan mengisap sabu-sabu karena sabu-sabu itu tidak menghilangkan bahaya yang menimpanya, ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, bahwa dalam kondisi darurat itu tidak ada jalan lain kecuali harus menerjang larangan itu untuk menghilangkan bahaya, ya. Contohnya misalkan seorang wanita yang sakit, ya, dia boleh berobat pada dokter laki-laki kalau tidak ada dokter wanita. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali hanya dokter laki-laki itu, ya. Maka dia boleh berobat kepada dokter laki-laki. Namun apabila ada dokter wanita, ya, maka tidak diperkenankan berobat kepada dokter laki-laki karena ada pilihan lain yang menyebabkan dia tidak darurat, ya. Kemudian seseorang tidak dibenarkan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan, ya. Misalkan mau masuk PNS umpamanya harus menyogok, mau masuk tentara harus menyogok, mau masuk polisi harus menyogok. Itu tidak perlu, ya. Itu tetap tidak dibolehkan karena kondisinya tidak darurat. Ya, kenapa dikatakan tidak darurat? Karena kalau tidak jadi polisi, tidak jadi tentara, tidak jadi PNS, tidak menyebabkan kematian. Jadi kondisi ini tidak dikategorikan sebagai kondisi darurat. Sehingga pelaku penyogok, ya, tetap berdosa sebagaimana orang yang melakukan dalam keadaan tidak terdesak, tidak dalam keadaan bahaya, ya. Nah, yang kedua alasannya masih ada pilihan lain, masih banyak pekerjaan lain. Orang masih bisa jadi pedagang, ya, bisa menjadi seniman, bisa menjadi wartawan, ya, bisa menjadi petani, bisa menjadi nelayan. Masih banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan, sehingga menyogok tidak dianggap sebagai keadaan darurat, ya. Jadi hindari menyogok karena hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk neraka. Ar-rashi wal murtashi finnar. Begitu besar bahayanya sehingga hal itu tidak boleh dilakukan. Karena kalau kita lihat kondisinya, orang yang menyogok untuk jadi PNS, menyogok untuk jadi tentara, menyogok ingin jadi polisi, semuanya bukan dalam keadaan darurat, sehingga hal itu tidak dibenarkan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, syarat berikutnya bahwa dia yakin, ya, kalau memang terpaksa harus melakukan yang haram, haruslah yakin bahwa hal tersebut memang harus dilakukan karena yakin akan tertimpa bahaya yang berat, bahaya yang membinasakan. Jadi tidak dibenarkan melakukan pelanggaran, melakukan hal yang dilarang hanya karena menduga-duga saja, ya. Misalnya menduga, wah, jangan-jangan besok saya kelaparan, lalu hari ini mencuri. Itu tidak dibenarkan, ya, karena dia belum menderita darurat, belum mengalami hal yang darurat, ya. Kemudian
larangan berikutnya, tadi kan larangan haram. Larangan berikutnya adalah larangan makruh. Larangan makruh yaitu larangan yang tidak mendapatkan hukuman apabila dilakukan, namun apabila larangan itu tidak dilakukan, larangan itu dijauhi, larangan itu ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi larangan ini adalah larangan yang sifatnya lebih ringan daripada yang pertama tadi. Ya. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.